Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya saat ini sudah ada Xiaomi Redmi 9A. Dan buat kamu yang belum tahu, HP ini sudah tipe lama banget sebenarnya. Rilis sejak Agustus tahun 2020. Jadi sudah 1 tahun lebih. Tapi uniknya saat ini HP ini masih ada di pasaran, baik di offline atau di online store. Bahkan di Xiaomi.com juga masih ada. Dijual mulai dari harga 1,3 sampai 1,5 jutaan. Dan di video kali ini kita akan membahas apakah Xiaomi Redmi 9A masih worth it untuk tahun 2022. Mengingat HP ini sudah tipe lama atau jadul. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Kalau untuk urusan desain atau tampilan, Redmi 9A terlihat standar saja di sini. Sesuai dengan harganya di kelas 1 jutaan. Tapi yang jelas yang saya suka dari desain HP ini adalah tampilan yang simple. Dan walaupun harganya murah, tapi tidak terkesan murahan sama sekali. Sudah berasa solid dan kokoh. Untuk logo bagian belakang, hanya ada framing kamera dan logo Redmi di bagian bawah. Lalu untuk covernya, Redmi 9A menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang doff dan bertekstur. Jadi tidak licin saat dipegang dan tidak gampang kotor. Untuk dimensi bodinya di sini sudah pas menurut saya, karena nyaman saat digenggam, tidak terlalu berat dan tebal. Untuk tampak depan atau layar, jujur nggak banyak komplain. Karena kita emang nggak bisa berharap lebih dari HP 1 jutaan seperti ini. Untuk ukuran layarnya sendiri, Redmi 9A memiliki ukuran layar sebesar 6,53 inch dengan resolusi yang masih SD+, 720x1600 pixel. Dan untuk panel layarnya masih menggunakan panel IPS LCD, refresh rate 60 Hz. Untuk kontras dan warna yang dihasilkan sudah cukup baik menurut saya. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri untuk saturasi warnanya tidak secerah di HP 1 jutaan Samsung, Oppo atau Vivo. Karena cenderung ke arah warna kuning atau pucat. Tapi saya sih enggak heran, karena karakter HP entry level Xiaomi memang seperti ini. Tapi yang jelas masih cukup oke kok, digunakan buat menikmati berbagai konten multimedia. Dan untuk kualitas speaker outputnya menurut saya sudah lumayan. Bisa diandalkan buat dengar musik, nonton film, atau main game. Lalu untuk urusan spesifikasi, Redmi 9A memiliki kapasitas 2/32 GB. Dan ada juga yang varian 3/32 GB. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau untuk chipsetnya menggunakan chipset MediaTek Helio G25 octa-core 12 nanometer. Dengan GPU support PowerVR G8320 yang mampu menghasilkan skor Geekbench di angka 132 untuk single core-nya dan 458 untuk angka multi-core-nya. Lalu kalau untuk performa gamingnya, jujur nggak bisa berharap terlalu lebih di sini. Terutama buat kamu yang suka main game online dan berat sekelas PUBG Mobile. Mengingat harga yang cuma 1 jutaan dan chipset yang digunakan masih kelas entry level. Di sini saya coba buat main game Mobile Legends. Redmi 9A mampu menghasilkan setting grafik hingga high saja. Dan yang saya rasakan selama permainan, HP ini masih cukup mampu menjalankan game dengan baik. Tapi tanda kutip tidak dengan performa yang maksimal. Karena pasti bakal sering berjumpa dengan yang namanya frame drop atau delay. Untuk suhu HP-nya juga lumayan hangat, ciri khas HP Xiaomi kebanyakan. Pokoknya kalau kamu beli HP ini buat kebutuhan main game berat, jujur saya kurang rekomen. Karena HP ini cocoknya lebih ke game yang santai dan ringan saja. Atau hanya sekedar buat scrolling sosial media dan menikmati konten hiburan. Tapi ini sih wajar, mengingat harganya juga cuma 1 jutaan. Jadi sebelum beli pastikan kamu sudah tahu dulu kebutuhan kamu buat apa. Lalu kalau untuk kapasitas baterainya, Redmi 9A dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya 10 Watt dan port yang masih micro USB. Di sini untuk urusan baterai menurut saya sudah lumayan karena masih bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Lalu untuk kelengkapan sensor di HP ini sayangnya sangat minim alias banyak yang absen. Sensor penting seperti magnet dan giroskop belum ada. Alhasil, HP ini tidak bisa digunakan sebagai kompas atau hanya sekedar untuk mencari arah kiblat. Jadi jangan heran kalau sewaktu-waktu GPS-nya kurang akurat atau titik lokasinya sedikit bergeser. Kalau untuk urusan operating sistemnya, Redmi 9A masih berjalan di Android 10, basis MIUI 12.0. Yang dimana kalau untuk urusan user interface kamu nggak usah khawatir.
Karena HP ini memiliki tampilan yang cukup menarik untuk di kelas harga 1 jutaan. Simpel dan sangat mudah dipahami. Dan tidak cukup sampai di situ saja, fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, screenshot 3 jari, dan rekam layar sudah ada di HP ini. Jadi lumayan banget pastinya. Di sini yang perlu diperhatikan, terkadang UI dari HP Xiaomi kurang stabil dan banyak bug. Sama satu lagi, terkadang sedikit low respon juga tentu ada, tapi masih cukup wajar menurut saya. Karena balik lagi ke harganya yang cuma 1 jutaan. Dan yang terakhir, untuk urusan kamera, Redmi 9A hanya dibekali dengan single lensa. Yaitu ada 13 megapiksel kamera utama dan 5 megapiksel kamera selfie. Di sini untuk urusan kamera, jujur kita nggak bisa berharap lebih. Karena ciri khas dari HP 1 jutaan ya seperti ini. Lensa minim, fitur kamera yang ditawarkan juga hanya sedikit. Jadi jangan terlalu berharap lebih. Untuk hasil kameranya kurang lebih seperti ini. Kalau dari apa yang saya lihat, untuk hasil foto kamera belakang sudah cukup lumayan. Walaupun bukan yang mending banget, tapi fotonya masih terlihat dengan jelas dan detail. Di sini yang jadi catatan hanya saturasi warna dan tingkat kecerahan gambarnya saja yang kurang dapat menurut saya. Lalu untuk kamera selfie-nya juga demikian. Kita nggak bisa berharap lebih di sini. Karena resolusinya cuma 5 megapiksel. Bikin foto selfie-nya terlihat kurang greget saja rasanya. Jadi buat kamu yang hobi selfie, kamu harus perhatikan poin ini. Di sini sedikit tipsnya, kalau kamu mau hasil foto yang lumayan menggunakan Redmi 9A, kamu harus jepret foto di kondisi cahaya yang bagus dan pas. Tidak terlalu terang atau tidak terlalu minim cahaya. Karena kalau asal jepret, hasilnya bakal kurang memuaskan. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Xiaomi Redmi 9A. Ini di outdoor ya, dengan kondisi cahaya yang cukup baik. Dan di sini untuk perekaman videonya, HP ini bisa sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Oke, kita buat jalan santai, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Ini di outdoor, jadi maaf kalau misalnya ada suara angin atau apa. Di sini silahkan kamu nilai untuk kualitas videonya sama kualitas suara yang saya hasilkan. Ini adalah contoh perekaman kamera depan menggunakan Xiaomi Redmi 9A. Ini di outdoor ya, tapi masih nggak di bawah terik sinar matahari karena ini posisinya di teras. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Silahkan kamu nilai dan koreksi. Kira-kira oke nggak nih untuk harga 1 jutaan? Kalau menurut saya sih ya standar aja lah. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk harga di bawah 1,5 jutaan, menurut saya Redmi 9A masih cukup worth it di tahun 2022. Tapi dengan catatan hanya digunakan untuk kebutuhan yang ringan dan santai saja. Seperti kebutuhan komunikasi, scrolling sosmed, dan main game yang ringan. Atau bisa juga HP ini kamu jadikan opsi buat beliin si bocil atau orang tua tersayang misalnya. Harga tidak terlalu mahal tapi masih bisa diandalkan. Pokoknya yang jelas sebelum beli Redmi 9A pastikan kamu tahu dulu kira-kira kamu beli HP ini buat kebutuhan apa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya di antara kamu ada yang menggunakan Xiaomi Redmi 9A, kamu bisa banget sharing pengalaman selama penggunaan bagaimana di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.